Oke, teman-teman ketemu lagi sama kita di channel Lokalan IT. Nah, jadi eh, kita masih membawakan tema tentang jaringan di Docker, gitu kan? Yaitu port binding. Nah, di port binding ini untuk apa dan bagaimana bentuknya? Kita langsung lihat aja ke slide. Eh, seperti teman-teman tahu di pekan kemarin kan kita sempat bahas tentang network di Docker gitu ya. Jadi Docker itu dia mempunyai kemampuan itu kan untuk membuat jaringan kecil di dalamnya si host itu kan. Yang menggunakan network A, network B, ya mungkin seperti vSwitch lah secara logiknya gitu ya. Nah, uh, di situ teman-teman bisa mendeploy kontainer dengan service yang sama di port yang sama, melayani di port yang sama, dan ya nggak masalah gitu ya, nggak ada masalah karena beda-beda IP gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman-teman mau akses kedua kontainer tersebut, kontainer HTTPD A dan kontainer B itu dari luar host gitu ya, dari luar host mungkin dari ya dari publik gitu ya. Nah, uh, seperti yang teman-teman tahu, satu server itu hanya bisa listen service di satu port gitu kan. Jadi misalnya ada HTTPD di port 80 ya tidak akan ada HTTPD kedua di port 80 itu loh. Kita harus translasikan atau kita harus ubah konfigurasi di HTTPD kedua itu atau aperture kedua itu untuk listen di port 8080 misal. Seperti itulah teman-teman pasti paham lah untuk itu. Eh Cara tradisionalnya seperti itu ya, cara konvensionalnya seperti itu. Jadi merubah service yang merubah port service di port lainnya itu selain port bawaan gitu kan. Kalau kasus ini HTTPD ya port bawaannya kan 80 defaultnya. Kita bisa rubah menjadi 8080 jadi kita bisa running dua service HTTPD di satu host gitu kan. Nah, untuk kontainer mirip seperti itu, cuman teman-teman nggak perlu rubah konfigurasi HTTPD-nya itu kan. Jadi cukup ditranslasikan saja. Jadi nanti yang handle trafficnya adalah si Docker. Kita langsung praktek aja kali ya. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat, kita langsung saya coba buat ya, buat networks gitu kan. Oh, networksnya sudah ada. Oke, network ada network B. Docker network inspect network A. Oke, di IP sekian. Ini bekas yang kemarin kali ya. Oke. Nah, 172, 172, 172, 173. Oke. Nah, kita coba langsung buat aja. Docker run inde network A. Kita pakai network A. IP-nya 172.172.0.80. Kita belum binding port ya. Kita coba lihat dulu. Kontainer A HTTPD. Oke, saya punya ini tadi saya punya ini 172.172.0.80. It works. Saya akan rubah ini. Kenapa? Karena supaya kelihatan gitu. Exact. Oh, nanti aja kali ya. Oke, itu nanti aja. Nah, ini kita coba akses dari sini. Seperti saya bilang tadi, ini coba saya akses dari localhost saya. Nggak bisa ya. Hanya bisa diakses dari saya sendiri, dari localhost saya ke sana. Jadi kalau teman-teman ini kan IP localhost ya, itu 127. Itu nggak bisa, itu kan. Nggak ada itu. Nah, eh kita coba banding port. Bagaimana caranya? Oke, gini. Ini mungkin saya hapus dulu. Kontainer A saya hapus. Stop. Untuk hapus harus stop dulu teman-teman. Nah, oke. Bagaimana caranya? Kita tinggal tambahkan gini. Port 80 80 80 ke port 80.
begini teman-teman. Jadi port di host ditranslasikan ke port 80 di HTTPD. Gini. Hub. Oke. Sudah ada nih. Listen di port 80 untuk ke port 80 di kontainer A. Kita lihat sudah bisa, masih bisa ya kan? Sudah bisa. Oke. Atau localhost. Ya kan? Nah, untuk lebih meyakinkan deh, docker exec min it container A bus apt update apt install vim. Oke, vhtdocs index html. Oh, maaf, vi. Nah, ini saya ganti, saya tambahin aja, bukan diganti, sorry. Ini kan namanya kontainer A, port 80 ditranslasikan ke port 80, ya kan? Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ini kontainer A80 translasikan 80. Jadi lokal hostnya 80 juga gitu maksudnya. Nah, sekarang kita buat service kedua. Kita buat kontainer B. Masih menggunakan network yang sama di IP 88 gitu. Nah, ini kita translasikan ke port 8080. Kita tes. Saya punya. Nah, jadi untuk localhost nanti diakses ke 8080 itu lari ke kontainer B. Masih dengan itu yang sama di kontainer B bus apt update apt install vim min y. Kenapa? Karena saya belum punya vim-nya gitu ya. Ya, kalau untuk persisaan volume teman-teman udah lihat di yang kemarin, teman-teman bisa ulas lagi di video sebelumnya. vhtdocs index html ini saya rubah jadi kontainer B port 80 itu kan, ditranslasikan ke 8080. Sudah. Jadi ini harusnya ketika saya mengakses ke localhost port 80 larinya ke kontainer A. Localhost 8080 saya larinya ke B. Begitu kira-kira teman-teman. Butuh yang lain? Kita kontainer C-nya ya, atau kontainer N-nya menggunakan network B. Kita buat lagi. Sebentar. Ini saya hilangkan dulu. Kita menggunakan kontainer network B. Sama sebenarnya. Jadi 173. Kontainer B173. Ini 80 deh. Ya kan? Di sini 8081. Itu 8088. Ya, bebas 88. Itu kontainer N. Saya tadi tulisan kontainer N ya. Jadi saya punya 3 kontainer dengan service HTTPD. Masing-masing melayani port 80 semua. Tidak ada yang berubah. Tapi dari sisi host atau dari sisi public itu aksesnya ke sini ya, ke port 8081 nanti arah ke kontainer N, 8080 arah ke kontainer B, 80 ke arah kontainer A. Saya coba untuk meyakinkan aja gitu kan. Kontainer N bus apt update apt install vim min y. Untuk meyakinkan teman-teman aja. Selesai. vhtdocs index html.
Oke, kontainer N port 80 ditranslasikan ke 8081. Oke, coba ya. Oke, kontainer A, kontainer 8081, kontainer N. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.